Li Wei adalah seorang sarjana kekaisaran yang telah kehilangan segalanya dalam satu malam kebakaran hebat yang menghanguskan kediamannya dan merenggut nyawa istri tercintanya Lian beserta putri kecil mereka, sehingga meninggalkan Li Wei sendirian di dunia ini dengan hati yang hancur dan jiwa yang kosong melompong seperti rumah yang terbakar itu. Dia menghabiskan hari-harinya berkelana tanpa tujuan di jalanan ibu kota yang ramai namun terasa sunyi baginya. Mencoba melupakan bayang-bayang api dan teriakan keluarganya yang terus menghantuinya di setiap sudut kota yang dulu penuh kenangan indah. Dalam keputusasaannya, Li Wei mendengar desas-desus tentang seorang pedagang dupa misterius dari barat yang konon memiliki dupa langka yang tidak hanya mengharumkan ruangan, tetapi juga mampu membawa seseorang kembali ke masa lalu yang paling dirindukan dalam bentuk mimpi yang terasa begitu nyata. Didorong oleh rasa rindu yang tak tertahankan, Li Wei mencari pedagang itu hingga ke pasar malam tergelap di pinggiran kota dan menemukannya di sebuah tenda kumuh yang berbau rempah-rempah asing dan asap tebal, di mana pedagang itu, seorang wanita tua dengan mata tertutup kain hitam dan tangan penuh rajah aneh, menyambutnya tanpa suara. Wanita tua itu tidak bertanya apa yang Li Wei inginkan, melainkan langsung menyodorkan sebuah kotak cendana kecil yang diukir dengan motif awan dan burung bangau, dan di dalamnya terdapat 3 batang dupa berwarna abu-abu kebiruan yang tampak rapuh dan mengeluarkan aroma samar bunga lili yang mengingatkan Li Wei pada parfum istrinya. Wanita itu memperingatkannya dengan suara parau bahwa dupa ini bukan untuk kesenangan, melainkan untuk pengobatan jiwa, dan setiap batang hanya boleh dibakar sekali pada malam bulan purnama. Dan yang terpenting, Li Wei tidak boleh mencoba berinteraksi atau mengubah apapun dalam mimpinya, karena masa lalu adalah sungai yang telah mengalir dan mencoba membendungnya hanya akan membawa bencana. Li Wei yang sudah dibutakan oleh harapan tidak terlalu memperdulikan peringatan itu, lalu segera membeli dupa tersebut dengan seluruh sisa uangnya, lalu bergegas kembali ke kamar sewaannya yang sempit dan dingin untuk menunggu malam bulan purnama tiba dengan tidak sabar. Ketika saatnya tiba, Li Wei membersihkan diri dan mengenakan jubah pernikahan lamanya yang berhasil dia selamatkan dari kebakaran, lalu duduk bersila di depan meja kecil tempat dia meletakkan dupa pertama di atas pembakar keramik sederhana dan menyulutnya dengan tangan gemetar. Asap dupa itu naik perlahan, berputar-putar membentuk pola yang memabukkan sebelum memenuhi ruangan dengan aroma yang memabukkan yang membuatnya merasa pusing dan mengantuk. Dan sebelum dia menyadarinya, kesadarannya mulai melayang menjauh dari tubuh fisiknya, ditarik oleh arus asap yang lembut namun kuat menuju kegelapan yang hangat. Ketika Li Wei membuka matanya, dia tidak lagi berada di kamarnya yang suram, melainkan berdiri di halaman belakang rumah lamanya yang indah, di bawah pohon persik yang sedang mekar penuh, dan sinar matahari pagi yang hangat menerpa wajahnya dengan lembut, sementara dia mendengar suara tawa riang dari arah beranda. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat Lian, istrinya yang cantik sedang duduk di bangku batu sambil menyulam, dan putri mereka yang berusia 5 tahun sedang mengejar kupu-kupu dengan riang gembira, seolah-olah kebakaran itu tidak pernah terjadi dan mereka masih hidup bahagia selamanya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Li Wei saat dia menyadari bahwa dupa itu benar-benar bekerja dan dia telah kembali ke masa paling bahagia dalam hidupnya, di mana tidak ada rasa sakit atau kehilangan, hanya ada cinta dan kehangatan keluarga. Dia ingin berlari, memeluk mereka, dan mengatakan betapa dia merindukan mereka. Namun dia teringat peringatan wanita tua itu untuk tidak berinteraksi, sehingga dia hanya berdiri terpaku di bawah pohon persik itu, menatap pemandangan itu dengan rasa syukur yang mendalam, membiarkan dirinya tenggelam dalam ilusi yang sempurna itu, sampai asap dupa habis terbakar, dan dia terbangun kembali di kamarnya yang dingin, dengan perasaan hampa yang lebih besar dari sebelumnya, namun juga dengan kecanduan baru yang berbahaya akan dunia mimpi itu. Bulan berganti, dan kondisi fisik Li Wei merosot drastis
karena dia hampir tidak makan atau tidur selama menunggu bulan purnama berikutnya. Hanya menghabiskan waktunya menatap kotak dupa itu dengan obsesif, seolah-olah itu adalah satu-satunya sumber kehidupannya. Sementara kamarnya yang dulu rapi, kini berantakan penuh debu dan jaring laba-laba, mencerminkan kekacauan dalam pikirannya yang semakin terlepas dari realitas. Ketika malam yang dinanti akhirnya tiba, Li Wei menyalakan batang dupa kedua dengan tangan yang lebih gemetar dari sebelumnya, dan kali ini asapnya terasa lebih pekat dan lebih dingin, seolah-olah menarik jiwanya dengan paksa keluar dari tubuhnya yang lemah dan melemparkannya kembali ke masa lalu. Namun kali ini, dia tidak mendarat di taman rumahnya, melainkan di tengah keramaian festival lampion di tepi danau kota. Suasana yang penuh warna dan cahaya, di mana ribuan lampion kertas mengapung di air, memantulkan cahaya keemasan ke wajah-wajah bahagia di sekitarnya. Di tengah kerumunan itu, dia melihat Lian lagi, mengenakan gaun sutra biru muda yang paling disukainya, sedang memegang tangan putri mereka yang menunjuk-nunjuk kembang api di langit dengan takjub. Dan pemandangan itu begitu indah dan menyakitkan, hingga membuat pertahanan diri Li Wei runtuh seketika, karena dia ingat, malam ini adalah malam terakhir mereka merayakan festival bersama sebelum tragedi itu terjadi. Li Wei berusaha menahan diri untuk tetap menjadi pengamat pasif seperti sebelumnya. Namun kerinduan yang membakar dadanya begitu hebat saat melihat senyum Lian yang begitu dekat namun begitu jauh, sehingga tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat menembus kerumunan hantu memori itu. Dan untuk pertama kalinya, dia melanggar pantangan dengan memanggil nama istrinya dengan suara parau yang penuh kepedihan. Seketika itu juga, kembang api di langit berhenti meledak dan menggantung diam di udara, seperti lukisan beku, sementara suara riuh kerumunan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam, seolah-olah waktu itu sendiri terkejut oleh pelanggaran yang dilakukan Li Wei. Perlahan-lahan, Lian menoleh ke arahnya, dan senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi bingung yang kemudian berubah menjadi kesedihan mendalam saat matanya yang seharusnya hanya melihat masa lalu, kini terkunci langsung pada mata Li Wei di masa depan, menciptakan jembatan terlarang di antara dua dimensi waktu. Lian membuka mulutnya dan berbicara, namun suaranya bukan suara manusia, melainkan suara gema yang terdengar seperti angin berbisik di liang kubur, bertanya mengapa Li Wei tidak membiarkannya pergi, dan mengapa dia menarik mereka kembali ke dalam kesedihan yang belum selesai. Li Wei yang terkejut sekaligus ketakutan, mencoba melangkah mundur, namun dia merasakan tangannya ditarik oleh tangan kecil putrinya, yang kini terasa dingin membeku seperti es. Dan saat dia melihat ke bawah, dia melihat wajah putrinya mulai berubah menjadi abu-abu, dan matanya menjadi hitam pekat seperti lubang tanpa dasar, mencerminkan kematian yang akan datang menimpa mereka. Mimpi indah itu mulai retak seperti cermin pecah, di mana lampion-lampion indah berubah menjadi bola api yang membakar, dan air danau berubah menjadi darah hitam yang bergejolak. Sementara Lian terus menatapnya dengan air mata darah mengalir di pipinya, memohon agar Li Wei berhenti menyiksa mereka dengan ingatannya yang egois. Li Wei terbangun di kamarnya dengan jeritan tertahan di tenggorokan, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun yang lebih mengerikan adalah, dia menemukan bahwa ujung lengan jubahnya hangus terbakar, dan ada bau daging gosong di udara, seolah-olah api dari mimpi itu telah menjilatnya di dunia nyata, sebagai peringatan pertama bahwa batas antara mimpi dan kenyataan mulai runtuh. Li Wei tidak bisa berhenti meskipun tanda-tanda bahaya sudah sangat jelas karena jiwanya telah tersesat terlalu jauh dalam labirin kerinduan yang dibangun oleh dupa terkutuk itu, dan setiap detik di dunia nyata terasa seperti siksaan yang tak tertahankan baginya. Luka bakar di lengannya tidak kunjung sembuh,
melainkan terus melebar dan menghitam seperti infeksi yang menyebar perlahan memakan daging sehat di sekitarnya. Namun Li Wei mengabaikan rasa sakit itu karena pikirannya hanya tertuju pada batang dupa terakhir yang tersisa di dalam kotak kayu cendana. Dia tahu bahwa kali ini dia harus lebih berhati-hati, atau mungkin dia sudah tidak peduli lagi pada keselamatan dirinya sendiri, asalkan dia bisa melihat wajah Lian sekali lagi, bahkan jika wajah itu menangis darah dan menuduhnya sebagai penyiksa. Pada malam bulan purnama ketiga, Li Wei mempersiapkan segalanya dengan presisi seorang yang akan melakukan perjalanan tanpa kembali. Dia membersihkan kamarnya, menulis surat perpisahan yang singkat, dan kemudian membakar semua catatan serta lukisan masa lalunya, seolah-olah ingin menghapus jejak keberadaannya di dunia ini sebelum melangkah masuk ke dalam mimpi terakhir. Saat dia menyulut dupa ketiga, asapnya tidak lagi berbau bunga lili, melainkan berbau belerang dan abu basah yang menyengat hidung. Namun Li Wei menghirupnya dalam-dalam, membiarkan racun manis itu memenuhi paru-parunya dan membawanya pergi. Kali ini dia tidak muncul di tempat kenangan bahagia, melainkan di tengah-tengah lorong rumahnya yang sedang terbakar hebat. Api menjilat dinding dan atap dengan ganas, sementara asap hitam pekat menyesakkan nafasnya. Namun anehnya, dia tidak merasa takut, melainkan merasa tenang seolah-olah dia akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya. Li Wei berjalan menembus api yang tidak membakarnya di dunia mimpi ini, menuju kamar tidur utama di mana dia tahu Lian dan putrinya terperangkap pada malam naas itu. Namun saat dia membuka pintu, dia tidak menemukan mayat hangus, melainkan dia melihat Lian berdiri di tengah ruangan yang utuh dan tidak tersentuh api sama sekali, seolah-olah ada gelembung waktu yang melindunginya. Lian menatapnya dengan tatapan dingin dan kosong yang membuat darah Li Wei membeku, karena di mata itu tidak ada lagi cinta atau kesedihan, melainkan hanya kehampaan abadi yang menelan segala cahaya. Lian berbicara dengan suara yang bukan miliknya, melainkan suara gabungan dari ribuan jiwa yang tersesat di dalam dupa itu, mengatakan bahwa Li Wei telah menghabiskan jatah waktunya dan sekarang dia harus membayar harga untuk setiap detik yang dia curi dari kematian. Lantai ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi pasir hisap yang terbuat dari abu, dan Li Wei merasakan kakinya ditarik ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa, sementara tangan-tangan hangus bermunculan dari dalam abu itu, mencengkram pergelangan kakinya dan menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. Li Wei berjuang sekuat tenaga, mencoba meraih tangan Lian untuk meminta pertolongan. Namun Lian hanya berdiri diam, mengawasinya tenggelam perlahan. Wajahnya perlahan berubah menjadi tengkorak yang menyeringai mengerikan. Li Wei menyadari bahwa ini bukanlah mimpi tentang masa lalu, melainkan jebakan yang telah disiapkan sejak awal oleh entitas yang bersembunyi di balik dupa itu untuk memanen jiwa-jiwa yang putus asa, dan dia telah berjalan sukarela ke dalam mulut monster itu. Li Wei tenggelam sepenuhnya ke dalam lautan abu itu dan merasakan dingin yang membekukan tulang sumsumnya saat dia ditarik melewati lapisan-lapisan realitas yang terdistorsi hingga akhirnya dia terhempas ke lantai dingin sebuah ruangan yang tampak familiar namun asing, di mana warna-warni kehidupan telah disedot habis, menyisakan dunia monokrom abu-abu yang sunyi, seolah-olah dia sedang melihat foto tua yang memudar. Dia berdiri dengan gemetar dan berlari ke jendela, hanya untuk melihat pemandangan yang membuatnya putus asa. Karena di luar sana tidak ada langit atau matahari, melainkan kabut abadi yang berputar-putar tanpa henti. Dan di kejauhan, dia melihat ribuan bangunan lain yang melayang dalam kehampaan, masing-masing berisi jiwa-jiwa lain yang tersesat seperti dirinya, yang terjebak dalam memori mereka sendiri, yang kini menjadi penjara abadi tanpa jalan keluar. Li Wei mencoba berteriak memanggil nama istrinya, namun suaranya tidak keluar, seolah-olah udara di tempat ini menelan segala bentuk getaran.
Dan saat dia berbalik, dia melihat kotak kayu cendana itu tergeletak di meja, namun ukurannya kini raksasa, menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dan dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak lagi memegang dupa itu, melainkan dia kini berada di dalam dupa itu, menjadi salah satu partikel memori yang akan dibakar untuk ilusi orang lain di masa depan. Di dunia nyata, tubuh Liwei ditemukan 3 hari kemudian oleh pemilik penginapan yang mendobrak pintu karena bau aneh yang merembes ke lorong, di mana dia menemukan sarjana muda itu duduk bersila dalam posisi meditasi yang kaku, dengan wajah yang sangat tenang, namun matanya terbuka lebar menatap kosong ke depan, seolah melihat sesuatu yang jauh dan mengerikan. Di hadapannya, pembakar dupa keramik itu telah retak, terbelah 2 karena panas yang tidak wajar. Dan anehnya kotak kayu cendana tempat dia menyimpan dupa itu telah menghilang tanpa jejak, menyisakan hanya lingkaran abu halus di atas meja yang membentuk pola rumit seperti labirin tanpa jalan keluar. Di sudut pasar malam yang gelap dan tersembunyi, wanita tua pedagang dupa itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam saat dia meletakkan sebuah kotak kayu baru di atas mejanya. Kotak yang diukir dengan sangat detil menampilkan gambar seorang sarjana yang sedang tertidur di bawah pohon percik, di mana di dalamnya kini terdapat 1 batang dupa baru yang terbuat dari jiwa Liwei yang telah dipanen, siap untuk dijual kepada orang malang berikutnya yang terlalu mencintai masa lalu hingga lupa untuk hidup di masa kini.